Gitu. Oke. Nah, saya tanya ke Pak Billy nih, Ya. kira-kira mengapa kok harus value investing, Pak Billy? Tadi Pak Sumadi menceritakan value investing itu kayak gini ya, intinya Ah, adalah beli perusahaan bagus di harga yang murah ya Pak ya. murah, Kita benar tahu ya. dulu perusahaannya, kemudian kita beli di harga yang murah supaya bisa memaksimalkan meminimalkan resiko Resiko, dan ya. return akan terjaga ya dengan Ya. sendirinya ya ketika beli di harga yang murah. Nah, mungkin Pak Billy bisa nambahkan enggak Pak, kira-kira kenapa kok value investing dipercayai sebagai strategi yang bisa mengalahkan pasar dibandingkan strategi, let's say mungkin teman kita yang di technical Hmm. analysis ataupun momentum ataupun apa gitu. Ya. Kenapa kok value investing? Oke, ini mungkin saya ngutip kata-kata Opa Chanti Manger dulu ya. All intelligent investment is value investment gitu loh. Otherwise, kalau misalnya kita nggak tahu value dan kita nggak beli value, kita itu bukan invest dong namanya, Ya. gitu kan. Gitu. Jadi, jadi kalau kita nggak tahu value-nya, kita nggak tahu nih, misalnya saham X nilai wajarnya misalnya 1.000 per lembar, kita nggak tahu. Terus kita beli misalnya, ya itu artinya apa dong? Kita beli misalnya di 1.200, tapi karena kita nggak tahu value-nya gitu loh Pak. Jadi kalau kita nggak tahu value yang kita beli, ya jadinya judi, gitu loh Pak. Betul, betul. Ya, dan masalahnya, sorry, suaranya kurang besar kan? Udah ada. Di Oke. saya oke. Oke, tadi ada yang komen soalnya. Kalau jadi yang pertama kali kita harus lihat itu tentu untuk suatu aset bisa punya value, untuk kita bisa mengestimasi value-nya, itu nomor satu, aset itu harus produktif dulu. Gitu ya. Misalnya seperti contoh misalnya warung makan. Ya, warung makan ini setahun untungnya berapa? Kalau kita udah tahu nih misalnya nih untungnya berapa dan lain-lain, baru kita bisa mengestimasi. Oh, nilai wajar dari warung makan ini harusnya sekian. Karena ada basisnya gitu loh Pak. Nah, kalau misalnya aset tersebut nggak produktif, gimana bisa kita nilai value-nya gitu loh Pak. Misalnya sebagai contoh misalnya kita bicara misalnya emas. Ya, emas itu memang aset, cuman kita nggak bisa bilang itu sebagai investasi. Karena emas itu kan kita nggak bisa ngitung intrinsik ya Pak. Kita pegang Betul, emas betul. sekarang, 2-3 tahun lagi juga emasnya masih sama jumlahnya. Gitu. Jadi dan dengan adanya value investing, kalau kita benar-benar bisa praktekin dengan baik, ya kita bisa dapat bisnis bagus di harga murah, Pak. Kayak Pak Sumadi dapat ITMG di 10.000, itu kan karena value investing, Pak. Di bawah satu dan BV dan ya, kenapa nggak sikat? iya, BEP dari dividen loh. Ya, Jadi waduh. kalau kita dan belinya banyak, bukan belinya dikit-dikit. Nah, masalahnya kalau kebanyakan di luar sana yang saya ketemu ya, dengan cara apapun ya, saya nggak ada anti dengan mau teknikal dan lain-lain. Tapi saya jarang Pak ketemu orang yang berani taruh hampir semua uangnya, net worth-nya mungkin 95% lebih, itu di saham. Dan sahamnya pun cuman pecah mungkin cuman ke 2 saham misalnya. Jadi big bet gitu loh Pak, setiap kali kita ngelakuin transaksi. Nah itu yang mesti penuh keyakinan, kita yakin itu bagus dan kita yakin itu murah, baru bisa. Kira-kira seperti itu Pak Dodi. Karena kita Oke. gini, kita ngelihatnya gini, namanya kan tadi kita udah sebut mention soal namanya value. Sedangkan di luar sana anggapnya value sama dengan harga. Padahal itu beda ya, karena harga itu ya harga, value ya value. Harga itu ya kita yang bayarkan, value kita yang dapetin. Kalau misalnya contoh ya, mungkin biar teman-teman gampang gitu ya. Kalau misalnya ditawarin ada namanya rumah 1 miliar, jangan deh, anggapnya biar gampang, 100 juta, mau dibeli apa enggak? Pasti kan kalau teman-teman mungkin rumahnya di mana dulu? Kalau Tergantung. rumahnya istilahnya di daerah perang, istilahnya udah nggak ada akses ke sana, ya 100 juta ya mahal lah. Bahkan nggak mau beli, ya kan? Kalau misalnya rumahnya 100 juta di Jakarta, langsung antri, pasti kan beli. Jadi kan di situ ada terms, istilahnya mereka ada semacam, istilahnya ada pintunya. Oh, kalau ini baru saya mau beli. Nah, yang anehnya di saham kan ada gambar-gambar grafik, terus ada istilahnya dengan jurus-jurus lainnya. Dianggapnya harga itu udah menunjukkan, oh ini semua semua orang setuju dengan harga segini. Jadi kalau orang semuanya pada jual, berarti artinya ini bisnis jelek. Padahal bukan artinya harga sahamnya turun itu terus, artinya perusahaannya jelek. Bahkan bisa aja itu jadi harta karun, orang buru-buru jual, padahal nggak tahu asetnya ada berapa. Padahal itu sebenarnya kesempatan. Kayak kita lihat sendiri lah, pas COVID kemarin ini, itu banyak banget harga saham-saham dijualnya murah-murah. Karena mereka semuanya panik.
Padahal sebenarnya dia nggak tahu aja. Pada saat COVID ini, ICBP malah omsetnya naik gitu. Malah kenapa harga sahamnya dijual gitu. Nah, kayak gitu-gitu yang mereka nggak sadar. Karena ya itu dia. Tadi Pak Dodi sempat mention ada psikologi, dan kita di Think bakal ngajarin juga psikologi marketnya. Kalau ya market itu ya, seperti Mr. Moody, ya kadang dia euforia, sekalinya senang banget, sekali sedih banget, udah kayak orang gila. Nah, ini menarik nih. Jadi sebenarnya kalau di value investing sendiri kan ada istilah Mr. Market ya. Tadi sempat Pak Yes. Sumadi bilang ya. Hmm. Artinya sebenarnya kita justru jangan ikut-ikutan dengan Mr. Market ya Benar. Pak ya. Nah, Ketika Mr. Marketnya ikut gila, kita ikutan gila ya nanti ya lama-kelamaan ya kita cut loss atau Iya. jual rugi gitu ya. Justru di value investing lebih ke arah menekankan ketika Mr. Market ini menawarkan harga yang atau lagi panik besar-besaran, disitulah kesempatan kita untuk sebenarnya bisa menemukan ada bargain atau ada ya. perbedaan antara harga dan nilai sesungguhnya. Nah, itu inti dari value investing ya kira-kira ya Benar. Pak ya. Iya. Betul. Nah, mungkin ada pertanyaan tambahan Pak. Kira-kira banyak orang yang mencoba untuk melakukan value investing, tapi juga ada yang sukses, ada yang gagal. Sebenarnya kira-kira kalau menurut Pak Sumadi dan Pak Billy, apa sih yang orang itu perlukan, skill apa yang orang itu perlukan agar bisa sukses untuk menerapkan value investing ini gitu ya? Karena banyak yang, loh kok nggak jalan ya, sudah beli saham ini kelihatannya murah tapi kok malah tambah lebih turun ya, atau mungkin kok nggak naik ya, atau gimana? Nah, kira-kira gimana Pak? Ada skill khusus nggak? Atau kenapa kok banyak orang yang gagal dalam berinvestasi? Nah, saya sih gini ya, pertama kali sebelum investing ya, ini kan udah cerita ada personal finance. Yang pasti saat kita mau berinvestasi, jangan sampai pakai uang panas. Ya, uang panas ini bukan artinya uang judi atau apa ya, mungkin uang judi pun juga jangan ya. Tapi uang yang istilahnya uang susu, uang sekolah anak, itu pun juga jangan dipakai, karena saat kita berinvestasi, kita kan beli intrinsic value-nya, ya. Kita tahu nih, harganya 100. Cuma nyampe 100-nya itu kapan, itu kita nggak tahu. Itu tergantung si market kapan akan menyadari, oh rupanya ini sebenarnya perusahaannya bagus. Akhirnya baru sadarin, ikut pada beli, baru akhirnya sampai bahkan bisa ngelewatin intrinsic value-nya. Saat ngelewatin intrinsic value-nya ya udah kita jual. Bahkan di intrinsic value-nya kita udah jual. Sisanya biarin market aja rezekinya mereka. Nah, yang paling penting menurut saya ya pertama ya uangnya itu yang benar-benar uang dingin yang siap kita buat investasi, yang istilahnya kita siap untuk maraton. Kuncinya di situ. Jadi perjalanan investasi itu bukan sprint, tapi maraton. Kita harus kuat tahan panjang di situ sampai market itu menyadari bahwa barang yang kita punyai ini itu memiliki intrinsic value, value-nya benar nih rupanya. Apa yang ini harganya seharusnya 1.000. Yang awalnya kita mungkin belinya Rp300, Rp400, akhirnya pada menyadari. Dan dari situlah kita mendapatkan untung sekaligus meminimalisir resiko. Karena kita belinya harganya murah sekali. Selisihnya itu yang kita sebutnya namanya margin of safety. Selisih dari intrinsic value dengan harga yang kita beli, margin of safety-nya. Jadi rasanya kita misalnya dengan beli, misalnya perusahaan harganya 1.000 ya, rupanya pas saat kita beli, rupanya di kas di bank ya per share kita rupanya juga ada Rp1.000 juga per share. Itu kan artinya murah sekali. Ya, kita kayak beli perusahaannya itu gratis karena saat kita beli perusahaan itu juga dapat cash-nya. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Mungkin saya mau Dan mungkin oh ya, silakan Pak Billy. Ya, kalau tanya kenapa banyak yang gagal, Pak Dodi, simple sih, karena analisanya salah. Ya, Iya. oke. Faktor. Gitu. Kadang-kadang analisa itu susah gampang, Pak Dodi, sebenarnya. Gitu loh. Maksudnya, kebanyakan case yang saya ketemu ya, misalnya teman-teman saya sendiri, atau orang-orang di luar sana yang lagi belajar invest dan mungkin udah ngerti nih prinsip value investing, beli saham murah, perusahaan bagus yang murah gitu. Cuman kadang-kadang orang itu terlalu cepat ambil kesimpulan, Pak. Baru lihat sedikit udah pikir oh ini bagus. Padahal bagus itu apa aja dia nggak ngerti gitu loh, Pak. Gitu loh. Sedangkan kalau perusahaan bagus aja nggak ngerti, itu valuasinya gimana? Gitu loh. Banyak banget kan yang ngitung value merasa wah ini value-nya akurat nih. Ngitungnya pakai rumus ini. Gitu. Padahal nyatanya kalau mau dibuka ternyata transaksi afiliasinya banyak. Duitnya dikeruk keluar dari perusahaan misalnya. Nah, kalau udah kayak gitu kasusnya berhubungan dengan owner yang misalnya kurang honest, itu dan Anda masih bilang value-nya tinggi, ya itu kemungkinan besar juga yang salah ya yang analisa. Salah analisa lah. Gitu. Jadi terlepas dari ada yang faktor bisa bilangnya value trap ya, Bill ya. Padahal sebenarnya nyatanya di situ transaksinya istilahnya bodong lah.
piutangnya ya, kita kan harus assess piutangnya itu masa perusahaan ini bisa setahun. Nah, itu yang sebenarnya yang perlu kita cek. Bukan artinya PBV di bawah 1 artinya murah, ya. PER di bawah 5 pun juga bukan artinya murah, kan ada banyak faktor di situnya. Ya. Angka Oke. itu kan sangat Nah, gampang dimanipulasi ya. Ya, benar. Oke. Nah, ini yang tadi sempat saya juga ingin tanyakan ya. Di value investing simpelnya prinsipnya sebenarnya simple. Beli perusahaan yang bagus di harga yang murah, tapi kenapa kok banyak yang salah? Karena menentukan bagusnya tadi belum tentu betulan bagus, artinya Pak Billy sempat bilang tadi ya, salah analisa, fundamental yang dianggap bagus ternyata aslinya tidak bagus karena kurangnya informasi atau kurangnya effort. Dan juga mungkin faktor berikutnya adalah misjudgment of value harusnya ya. Kita harusnya merasa perusahaan ini value-nya 1.000, tapi karena kita ada salah informasi dan ada bias-bias, ternyata perusahaannya harusnya jadinya 700 atau 800. Dan akhirnya muncul terminologi value trap ya, padahal kita sendiri yang salah menilai perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, kalau sudah sampai di sini, kira-kira Pak Billy dan Pak Sumadi bisa bagi tips nggak ke teman-teman investor ini, kalau menurut Pinting, kriteria perusahaan yang bisa dikatakan bagus itu apa sih? Kriterianya jadi kalau di kita itu istilahnya kan, kita pasti teman-teman tahu lah istilah kayak wonderful company yang biasa disebut oleh sama Opa Warren Buffett. Kalau di kita itu sebenarnya wonderful company itu apa sih? Balik lagi kan kita lihat bisnisnya ya. Jadi bisnis itu tentu ada yang butuh modal, ada yang modalnya ringan, ada modalnya yang berat ya, heavy capex gitu ya. Saat yang modal bisnisnya ringan sama yang modal bisnis yang besar ini kan bisa menghasilkan revenue ya. Revenue-nya itu ya kita bilangnya net profit margin-nya ya. Kalau bisnis yang modalnya ringan, terus omset net profit margin-nya juga besar kayak gitu, itu baru namanya wonderful company. Jangan sampai kita beli bisnis ya, udah modalnya berat ya, untungnya juga susah. Marginnya bahkan sampai merugi. Misalnya contohnya apa? Garuda. Itu bisnis-bisnis yang sangat bahaya untuk dibeli. Bukan artinya maksudnya akan bangkrut atau gimana ya. Kalau di luar sana, di US atau apa, ada perusahaan yang airlines yang untung. Cuma masalahnya kalau di sini, itu masalahnya heavy capex, belum ada model lah untuk Indonesia, karena semuanya masih leasing kan. Perusahaan beli pesawatnya. Jadi belum istilahnya apa ya, pesawat di Indonesia masih berat untuk bisnisnya ini. Kenapa kita nggak pilih bisnis yang simple aja ya, kayak misalnya sawit yang memang heavy capex gitu, tapi produknya nomor 1 dibutuhin seluruh orang dunia, batu bara gitu ya, walaupun di heavy capex tapi bisa marginnya besar. Nah kayak gitu. Tapi kalau untuk yang bisnis wonderful ya itu yang tadi, yang modalnya kecil terus juga hasilin untungnya besar. Tapi kalau dapat bisnis yang modalnya besar, tapi untungnya besar, ya nggak apa-apa lah. Tapi jangan sampai dapatnya yang modalnya gede, untungnya kecil. Itu bahaya sekali. Itu namanya keputusan bisnis. Udah gitu belinya mahal lagi. Nah, waktu udah ya. Jadi yang penting kita tahu dulu bisnisnya itu. Nah, nanti decision mau investing apa enggaknya tergantung udah ada margin of safety apa enggak. Tapi at least kita udah punya standar dulu buat analisa. Misalnya nanti kita nggak tahu ya, misalnya nanti semua saham, harganya udah mahal semua, ya udah stay cash aja. Taruh di kantong aja. Kalau misalnya kalau kita baca buku Benjamin Graham ya, kalau saat nggak ada yang bagus buat ini, nggak apa-apa, taruh di bonds. It's wise investing juga kok. Maksudnya nggak ada masalah gitu. Kalau memang nggak ada perusahaan yang menurut kita ya, kita kan circle kompetensinya juga belum tentu, sebenarnya ada yang murah, tapi kita belum tahu nih. Ya jangan invest di situ, karena spekulasi di situ. Dan di luar sana juga ada yang bahaya ya. Jadi dia ngerasa dia tahu tuh saham, padahal dia nggak tahu. Ya, itu yang paling ngeri, itu yang tengah-tengah. Sebenarnya kita sebagai manusia, kita harus tahu apa yang kita tahu dan kita yang tidak tahu. Ya, kalau kita nggak tahu, ya kita jangan masuk. Kalau kita tahu, ya masuk. Tapi yang bahaya itu, yang kita tengah-tengah. Kita anggapnya kita tahu, padahal kita nggak tahu sama sekali. Ini yang bahaya sekali. Dan banyak orang yang terjebak di sini, yang ujung-ujungnya itu gampang terlena sama market. Ya, yang dimana karena dia masih ragu-ragu saat market tiba-tiba krisis atau apa. Dia panik, bener nggak ya waktu itu saya analisa atau gimana? Nah, karena dia nggak punya kepercayaan diri, karena analisanya kurang mendalam. Dan itu banyak yang masih orang yang di tengah-tengah ini, yang istilahnya nanggung-nanggung ini, yang terjebak dan gagal lah, gitu. Yang justru yang bikin bahayanya itu bukan apa yang kita nggak tahu gitu loh, tapi apa yang kita nggak tahu, tapi kita pikirnya kita tahu. Iya. Gitu loh. Itu sangat bahaya sekali. Itu yang bahaya banget gitu loh. Akhirnya berpikir, wah kayaknya ngerti nih. Padahal sebenarnya nggak ngerti, terus beli banyak. Wah, waktu rugi kan jadi sakit, Pak.
Kalau misalnya kita nggak tahu kan kita nggak beli jadinya. Kecuali memang ada orang-orang yang memang doyan judi ya, yang asal beli-beli ya itu udah beda cerita lagi gitu. Cuman ketika kita bilang orang mau beli investment banyak, beli saham itu banyak misalnya, yang bisa membunuh orang itu ketika berpikir kalau dia tahu padahal dia nggak tahu gitu. Jadi definisi tahunya itu belum jelas gitu loh Pak, buat dia. Ya. Nah, itu Apalagi yang bahaya. taunya cuma sekedar tahu doang, dikasih tahu teman, terus dikasih tahu orang-orang lain yang tanda petik. Makanya kita di Think itu ya, kita saat bikin study case itu bener-bener ya kalian pelajarin. Kita bukan artinya kalian baca study case kita, artinya kalian langsung ngerti nih satu sektor call, nggak bisa. Bener-bener itu satu persatu perusahaan. Kalau mau bikin seidentik ini, at least udah ada frameworknya. Kalau frameworknya bisnisnya consumer goods kurang lebih kayak gini, harus lihat productionnya, beli dari mana, afiliasi itunya. Kurang lebih sama, tapi saat mau bikin buat analisa Mayora misalnya, ya kurang lebih sama frameworknya, tapi harus tetap do the job gitu. Bukan artinya udah bisa analisa consumer goods satu perusahaan, artinya semua consumer goods bisa. It's a different business gitu. Cimori juga bisa beda, ICBP ya beda, Mayora beda, masing-masing harus di-assess satu persatu. Gitu. Oke, jadi memang untuk membedakan mana yang kita tahu dan benar-benar tahu dan mana yang kita tidak tahu tapi kita merasa tahu itu cukup susah ya Pak ya. Dan memang saya sepakat tadi ya, untuk tiap-tiap sektor atau tiap-tiap industri pasti beda cara analisanya dan makanya seperti yang Pak Sumadi dan Pak Billy katakan sebelumnya, investing by formula dengan melihat rasio-rasio itu akan susah untuk bisa sukses. Karena itu kan menggeneralisir ya. Cara berpikir yang harusnya kompleks, framework yang beda-beda tiap sektor dipukul rata dengan ROE-nya berapa, DER-nya berapa, PER-nya, PBV-nya berapa. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi teman-teman mungkin investor ya yang memang masih kesulitan dalam mencari framework yang seperti apa, bisa consider Think ya, karena di Think itu setahu saya sempat melihat ada banyak report GGRM ya, terus ada SCMA, industri yang benar-benar saya nggak tahu loh, industri di SCMA MNCN itu seperti apa, jadinya jadi tahu kurang lebih, jadi tahu kira-kira seperti ini. Saya ingat juga kalau nggak salah Pak Sumadi atau Pak Billy ya yang bilang ada cost per reach. Ya, cost per reach dari iklan itu ternyata sekian. Di media, benar. Ya, di media kan cost per eyeball, cost per eyeball. Cost per eyeball ya, cost per eyeball. Jadi hal-hal kayak gini kalau seandainya memang kita tidak punya banyak waktu, di Think ini yang bisa bantu untuk mempersingkat. Intinya seperti itu ya, Pak ya. Jadi at least ada pembanding ya. Ada pembanding dari research-nya gitu. Dan di sini kita jadi tahu kira-kira ternyata ini loh yang sebelumnya kita itu tidak tahu. Kita merasa sudah cukup tahu, ternyata terbantu dengan point of view lain. Intinya seperti itu ya, kurang lebih ya Pak ya. Nah, mungkin kita coba tadi kurang lebih sudah kebayang untuk framework dari menilai suatu perusahaan seperti apa ya, kurang lebih. Nah, permasalahannya adalah setelah kita sudah tahu perusahaan tersebut, pemilihan atau komposisi investasinya kalau menurut Think itu seperti apa, Pak? Ada yang bilang kalau seandainya mau investasi diversifikasi aja sebanyak-banyaknya. Kalau bisa punya 10, 20, 30 dan seterusnya gitu ya, supaya kalau ada satu yang tumbang masih ada yang lainnya yang bisa menahan. Nah, boleh nggak Pak kira-kira diceritakan kalau menurut kepercayaan dari Think ataupun value investing idealnya seperti apa sih kalau kita tuh menyusun portfolio investasi?